Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali menjalani kehidupan kita dengan percaya bahwa melewati malam yang kelam, melewati hari yang berat kemarin, semuanya bisa dilalui kalau kita lewati bersama-sama dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah hari ini terang kasih Tuhan masuk di hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 46, PKJ 46 bait pertama dan yang kedua dari Kungkungan Duka Kelam. PKJ 46 bait pertama dan yang kedua. Dari kungkungan duka kelam, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita ku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah-tengah tantangan hidup kami, Tuhan, kasih setia dan terang-Mu melingkupi kami, menjaga kami dari rasa takut, rasa cemas, dan biarlah firman-Mu yang datang pada kami pada hari ini boleh menopang dan menguatkan kami. Kami serahkan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 15. Ulangan 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Ulangan 15 ayat 1 sampai 8 akan menjadi bacaan kita. Ulangan 15 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan Tuhan, hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antara kamu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau.
Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu, di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hutang, ya, hutang itu kayaknya jadi satu hal yang menjadi berkat dan kutuk bagi manusia. Berkat karena dengan hutang kita bisa membeli sesuatu yang mungkin saat ini kita belum bisa beli dengan kapasitas kita. Sehingga butuh bantuan orang, butuh tenggat waktu, kita beli, kemudian berikutnya kita bayar. Itu berkatnya. Jadi misalnya sedang ada harus masuk rumah sakit, itu diperlukan. Mau nyicil rumah diperlukan, nyicil kendaraan diperlukan, nyicil tempat usaha atau lahan, itu jadi berkat. Tapi satu sisi juga jadi kutuk ketika orang-orang yang berpiutang itu ada orang-orang yang tidak dewasa berhutang. Jadi tidak dewasa berhutang itu adalah dia tahu dia punya hutang, tapi hutangnya itu dipakai bukan untuk membangun hidupnya, tetapi untuk memuaskan keinginan. Pakai kartu kredit sembarangan, minjem hutang untuk menutupi hutang yang lain, pakai minjem hutang untuk jalan-jalan atau hanya senang-senang. Sehingga banyak orang yang dikejar-kejar hutang, hutang online, hutang sama saudara, hutang fisik. Nah, kehidupan hutang piutang ini akhirnya membentuk dua karakter. Orang yang berhutang. Orang berhutang jadi sangat konsumtif, gampang ngambil sesuatu, gampang menginginkan sesuatu, dan kurang tanggung jawab. Dia tidak bisa ketika tidak berhutang secara dewasa. Akhirnya itu justru jadi beban dan akhirnya menghantui kehidupan keluarga, menghancurkan keluarga banyak. Tapi juga membentuk karakter yang memberi. Yang memberi hutang, jadi kalau ada kejadian hutang tak terbayar, orang yang memberi hutang jadi nggak mudah percaya orang. Ah, ngapain saya pinjemin? Nanti dia nggak bisa balikin juga. Ngapain saya pinjemin? Nanti malah saya rugi. Sehingga hutang piutang ini sisi buruknya ya, ada positif kan, tadi saya bilang ada positifnya. Kalau kita dewasa sih positif. Tapi kalau enggak, dan banyaknya, saya percaya lebih dari 60% orang itu enggak dewasa dalam berhutang. Nah, ini yang terjadi juga dalam umat Israel. Hutang piutang itu terjadi antar saudara, antar teman, bahkan antar bangsa. Dan orang-orang ketika punya hutang ya sama ya, hutang juga itu ada bunganya. Walaupun Tuhan bilang ya larang cuma boleh seberapa gitu, ada aturannya, tapi tetap aja ada yang ngelebihin ya ada. Ada juga yang ketika ngebayar dia nunda-nunda, kabur. Sehingga Tuhan memberikan udahlah waktu sabatikal, tahun sabat, tahun pembebasan. Setelah 7 tahun, selain pembebasan lahan, dibebaskan supaya tidak ditanami, supaya istirahat selama setahun, itu juga diberikan kepada orang yang berhutang. Jadi kalau sama saudara ya udah hutangnya dilupakan, tidak diingat-ingat lagi. Berapapun besarnya. Jadi kalau tahu udah deket sabat, biasanya orang udah hati-hati tuh mau minjemin hutang. Wah, udah mau deket sabat, kalau dia nggak bisa ini nggak dikasih. Tapi intinya adalah tahun sabat itu mengingatkan baik pemberi hutang maupun yang diberi hutang bahwa uang itu bukan milik kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalaupun kita merasa rugi, waduh dia masih ada utang sama saya 20 juta, tapi gara-gara tahun sabat saya jadi harus membebaskan 20 juta itu. Tuhan bilang, tenang aja, Tuhan akan gantikan kok kalau kamu memang tujuannya ketika memberi bantuan kepada saudaramu tujuannya baik. Itu hanya untuk mengingatkan engkau bahwa 20 juta itu punya Tuhan yang dititip ke kamu. Sehingga biarlah Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita bawa hari ini. Ini bukan cuma bicara soal hutang piutang ya, itu juga dalam hidup kita juga banyak keluarga tuh pecah gara-gara hutang piutang. Tapi yang mau diingatkan adalah soal uang, soal materi yang kita punya itu titipan. Kalau Tuhan ambil, Tuhan pasti punya maksud yang baik.
Kalau memang itu adalah hal yang benar-benar baik dan ketika kita kehilangan, kita tulis ya udah deh Tuhan, uangku harus kehilangan segini, Tuhan kendaraanku harus hilang, atau Tuhan rumahku harus begini, tempat dagangku harus dijual atau apa. Belajar aja relain. Makin kita pegang biasanya kitanya makin stres, beban, jadi baik yang enggak, jadi menggerutu, membenci sesama, membenci Tuhan. Relain aja. Kalau kita benar-benar baik dan rela, maka Tuhan akan menggantikan hal itu dengan mudahnya dari Tuhan. Percayalah, apa yang kita punya bukan milik kita, titipan Tuhan. Belajarlah juga merelakan uangmu, materimu, apa yang kau punya, apa yang kau pegang paling erat. Maka Tuhan akan juga dengan ikhlas, dengan tulus memberikan gantinya. Asalkan engkau rela. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini bicara soal kehidupan ekonomi kami, uang. Hal yang paling dekat, yang paling juga kami sukai, tapi juga hal yang membuat kami sering stres juga. Sehingga ajarkan kami untuk mampu merelakan dan memberikan sabat kepada orang-orang. Bukan hanya soal uang, bukan hanya soal materi, tapi apapun. Ajarkan kami punya seni merelakan, seni menyadari bahwa yang kami punya cuma titipan, sebentar saja, seperti uap datang dan pergi. Kami serahkan kehidupan kami ingin hidup dengan lebih damai. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.